Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqan ala abdihi fihi yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Wassalatu wassalamu ala rasulihil qail hadza syai'un katabahunallah ala banati Adam wa alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'du. Mahasantri Mahat Al-Jami'ah UIN 1 Tulungagung yang kami cintai dan kami banggakan, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah ruahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah hatta liqa'illah. Mas santri Mahat Al-Jami'ah UIN 1 Tulungagung, sebelum kita mulai ngaji bareng kitab Risalatul Mahid, mari kita hidayah Fatihah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansari wa ahli baitihi ajma'in syai'un lillahi lahumul Fatihah. Thumma ila hadrat ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lahumul Fatihah. Husan abaina wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masayikhana wa masyayikh wa masyayikhina wa liman ijtama'na hahuna bisababihil Fatihah. Thumma ila hadrati ailati Al-Jami'ah Mahat UIN 1 Tulungagung lahumul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Mas santri Mahat Al-Jami'ah UIN 1 Tulungagung yang kami cintai dan kami banggakan, mari kita buka kitab Risalatul Mahid pada halaman 25. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi mustahadoh yang ketiga, yaitu mustahadoh muqtadah mumayyizah. Bismillahirrahmanirrahim. As-suratus salisatu. Klasifikasi mustahadoh yang ketiga, hiyal mu'tadatu, yaitu mu'tadah, wa hiyallati sabaqalaha haidun wa tuhrun al-mumayyizah. Yang dimaksud dengan mu'tadah di sini adalah wanita yang pernah mengalami haid dan suci, wahyallati taraqawiyan wa dha'ifan, dan perempuan tersebut mampu membedakan darah kuat dan darah lemah. Kama taqaddama,
fayuhkamu laha bitamyizin la 'adatun mukhalifatun. Nah, perempuan di sini, hukum wanita yang seperti ini yang dijadikan acuan untuk menghukumi haid adalah tamyiz, bukan adat yang tidak sesuai dengan tamyiz. Illam yatakhallal bainahuma, dengan catatan antara adat dan tamyiz tidak dipisah. Bagaimana? Aqallut tuhri, yaitu tidak dipisah oleh minimal masa suci. Berapa minimal masa suci? Yaitu 15 hari 15 malam. Falau kanat adatuha khamsatan fi awwali syahri, sehingga andaikan kebiasaan haidnya 5 hari di awal bulan, wa baqiyatuhu tuhrun, bulan berikutnya ia juga mengeluarkan. Wa baqiyatun tuhrun itu masa suci, masa. Falamma nazala 'alaiha damu wastamaru, kemudian mengeluarkan darah. Nah, ka'arra'at asyratan aswada, perempuan tersebut mengeluarkan darah selama 10 hari min awwali syahri, di awal bulan. Wa baqiyatu ahmar, kemudian mengeluarkan darah merah. Jadi mengeluarkan darah hitam, kemudian mengeluarkan darah merah. Kana haiduha asyrata la khamsata, sampai melebihi batas maksimal haid. Batas maksimal haid itu berapa? 15 hari. Jadi dihukumi istihadah karena mengeluarkan darah melebihi 15 hari, yaitu mengeluarkan darah warna hitam diiringi dengan warna merah. Bagaimana hukumnya? Faqad li'anna tamyizu aqwa minal adah. Jadi karena tamyiz itu lebih kuat untuk dijadikan acuan dibandingkan adat. Mengapa demikian? Li'annahu alamatun fid dami wa hiya alamatun fi sahibatih. Karena tamyiz itu merupakan alamat bagi darah. Sedangkan adat, jadi falau kanat adatu ghaira mukhalifah, sedangkan adat merupakan alamat bagi yang mengeluarkannya. Litamyiz kama lau kanat adatu khamsata ayyamin. Dengan demikian, jadi jika adat sama dengan tamyiz, tentunya keduanya lah yang dijadikan acuan. Saya ulangi, kama lau kanat adatuha, jika adatnya khamsata ayyam, 5 hari min awali syahri, di awal bulan, faja'a tamyiz kadzalik, ini dihukumi tamyiz. Karena apa? Pada hari kelima di awal bulan itu bisa membedakan darah kuat dan lemah. Berarti di awal bulan berarti darahnya kuat. Hukimalah bihima ma'an, ini juga bisa dijadikan dasar hukum. Walau takhallala bainahuma, bisa juga dijadikan acuan. Jadi keduanya bisa dijadikan acuan. Aqallut tuhri, walaupun sedikitnya suci. Ka'arra'at ba'da khamsatiha, jika perempuan tersebut itu melihat khamsatiha ishrina, perempuan tersebut 25 hari dhaifan, mengeluarkan darah lemah, tsumma khamsata qawiyan, kemudian 5 kuat, tsumma dhaifan, kemudian lemah, faqadrul adah haidun,
kebiasaan atau adat itu bisa dikatakan haid. Wa qadru tamyiz, sedangkan tamyiz, darah yang kuat itu juga dijadikan patokan. Wa huwa haidun, ini juga disebut haid. Akharul tamyiz, dan akhirnya yang jadi patokan adalah tamyiz. Jadi perlu kita ketahui bahwa dengan demikian jika adat sama dengan tamyiz, tentunya keduanya lah yang dijadikan acuan. Juga andaikan antara adat dan tamyiz itu dipisah oleh minimal masa suci, maka masing-masing punya hukum sendiri-sendiri. Itu referensi kitab Al-Hasyah Al-Bajuri ala Ibnul Qasim Al-Ghazi juz awal Shahifah 111. Jadi kita terangkan di skema berikut. Nah, perlu diperhatikan, seorang perempuan mengeluarkan darah yaitu mustahadah, muqtadah, mumayyizah. Seorang perempuan sudah pernah haid dan suci, sudah bisa membedakan antara qawi dan dhaif, maka yang dihukumi pertama adalah darah qawi. Contoh, Januari tanggal 1 sampai tanggal 5 mengeluarkan darah kuat. Darah hitam 6 sampai 17 mengeluarkan darah lemah. Jadi yang dihukumi haid adalah darah kuat, berarti muqtadah, mumayyizah, sudah pernah haid dan suci dan bisa menghukumi darah kuat dan lemah. Yang jadi patokan di Januari ini adalah darah yang kuat. Bagaimana ketemu dengan Februari? Februari juga demikian, mengeluarkan darah melebihi batas maksimal haid, berarti mustahadah, muqtadaah, muqtadah, mumayyizah. Muqtadah mumayyizah di sini perempuan sudah pernah mengalami haid dan suci, sudah pernah mustahadah, istihadah. Bagaimana ketika Februari tanggal 1 sampai tanggal 10? Di situ darah qawi, darahnya hitam dan merah. 11 sampai tanggal 18 istihadah. Kenapa tanggal 1 sampai 10 dihukumi mustahadah? Mohon maaf, tanggal 1 sampai tanggal 10 dihukumi haid, padahal Januari tanggal 1 sampai tanggal 5 adalah dihukumi haid. Kita bisa berpatokan pada adat dan juga tamyiz. Nah, perlu kita ketahui bahwa tamyiz itu lebih dijadikan acuan daripada adat. Karena apa? Tamyiz itu merupakan, di sini jelaskan, alamat bagi darah, sedangkan adat alamat bagi yang mengeluarkan. Dengan catatan antara adat dan tamyiz tidak dipisah oleh minimal masa suci, yaitu 15 hari 15 malam. Bisa dipahami? Adat juga bisa dijadikan acuan, akan tetapi tamyiz lebih kuat dibandingkan adat karena kategori muqtadah, mumayyizah. Oleh karena itu kita bisa melihat pendapat qaul ashah di kitab Risalatul Mahid pada halaman 27. Menurut Muqabilul Ashah, muqtadah mumayyizah haidnya dikembalikan ke adat. Menurut sahabat Abu Sa'id Al-Usturi dan Abu Ali bin Khairan di dalam kitabnya At-Tahdhib fi Fiqhil Imam Syafi'i lil Imam Abi Muhammad bin Mas'ud bin Muhammad
Firra al-Baghawi juz awal sahifah 452. Di situ dijelaskan bahwa hukum haid mu'tadah mumayyizah dikembalikan kepada adatnya atau haid yang pernah ia alami. Jika haidnya di Januari, Februari, Maret, April, adatnya 6 hari, ya yang dijadikan acuan adalah 6 hari itu. Oleh karena itu, inilah yang banyak dipahami oleh wanita. Dan kita tidak masalah ikut pendapat mana, ataukah ikut, karena apa? Pendapat Abu Sa'id al-Usturi ini juga merupakan termasuk santri-santri senior di kalangan Syafi'i. Akan tetapi yang sering kita jumpai bahwa pendapat yang paling ashah ataupun yang menjadi pegangan yaitu adat dengan tamyiz itu lebih kuat tamyiz, karena sampean itu masuk kategori muqtadah mumayyizah. Seorang perempuan sudah pernah haid dan suci dan bisa membedakan kuat dan lemahnya darah, berarti yang dijadikan acuan adalah darah yang paling kuat, itu dihukumi haid. Nah, Mas Santri Mahat Al-Jami'ah UIN 1 Tulungagung, kita lihat skema berikut ini. Kita pelajari bersama di halaman 28, jadwal muqtadah haidnya dikembalikan ke tamyiz. Dilihat adat haid 5 hari, berarti haidnya berapa? Ya 5 hari. Berikutnya tamyiz tidak sama dengan adat. Nah itu tadi, berarti tamyiz tingkatannya lebih kuat daripada adat. Contoh di sini keterangannya, kalau A itu adat, kalau K darah kuat, kalau L adalah darah lemah. Di situ dijelaskan seorang perempuan mengeluarkan haid tanggal 1 sampai tanggal 10, yaitu K di sini adalah darah kuat. Tanggal 11 sampai tanggal 22 mengeluarkan darah lemah. Jadi demikian, yang dihukumi haid adalah 10 hari, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10. Dapat disimpulkan di sini adalah adat dengan tamyiz lebih kuat tamyiz. Berikutnya, adat haid 5 hari, kemudian tamyiz sama dengan adat, mengeluarkan istihadah, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 22. Nah, tanggal 1 sampai tanggal 5 mengeluarkan darah kuat, berarti tamyiz sama dengan adat. Selebihnya itu dihukumi istihadah. Berikutnya adat haid 5 hari, tanggal 1 sampai tanggal 5. Berikutnya, bagaimana tamyiz sama dengan adat, namun disela-selai minimal masa suci. Contoh tanggal 1 sampai tanggal 22, di situ mengeluarkan darah istihadah. Darah kuatnya pada tanggal berapa? Yaitu tanggal 21 dan tanggal 22. Tanggal 1 sampai tanggal 5 menghukumi haid karena sesuai dengan adat, boleh. Ini seperti kaul ashah menurut pendapat siapa tadi? Abu Sa'id al-Unsuri dan Ali bin Khairan, yaitu 5 hari di awal itu haid karena patokannya adalah adat, dan tanggal 2 di hari 2 hari, tanggal 21 sampai 22
itu sesuai tamyiznya. Dapat disimpulkan bahwa klasifikasi mustahadah, muqtadah, mumayyizah, seorang wanita yang pernah haid dan suci sudah bisa membedakan darah qawi dan dhaif. Dapat disimpulkan bahwa yang pertama, tamyiz itu lebih kuat dijadikan acuan daripada adat. Karena apa? Tamyiz adalah merupakan alamat bagi darah, sedangkan adat adalah alamat bagi yang mengeluarkan. Oleh karena itu, tamyiz lebih dijadikan patokan daripada adat. Kemudian yang kedua yang perlu kita pahami, antara tamyiz dan adat bisa dijadikan acuan apabila disela-selani antara adat dan tamyiz itu minimal masa suci. Diselan-selani berada di tengah, adatnya di awal, kemudian tamyiznya di belakang. Berarti diantaranya itu diselan-selani masa minimal suci, yaitu 15 hari 15 malam, sesuai skema yang ke-6 tadi. Demikian pembelajaran terkait mustahadah, muqtadah, mumayyizah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Rabbi farfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafati minal fitani. Rabbi farfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafati minal fitani. Rabbi farfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafati minal fitani. Wa a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.